Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 173. Fang Qiu memberikan jawabannya. Itu benar. Tuan rumah melanjutkan. 6 siswa lainnya yang mendapatkan satu pertanyaan dengan benar semuanya memiliki gigi yang terkatup dan pikiran yang fokus, berjuang untuk pertanyaan berikutnya. Namun, momen selanjutnya berbunyi. Bel Fang Qiu menyala merah lagi. Kali ini, kerumunan meledak dengan riuh rendah. Omong kosong. Fang Qiu mengerti. Dia mendapatkannya. 2 berturut-turut. Apakah saya salah? Fang Qiu mendapatkannya lagi. Dia akan ke babak selanjutnya. Fang Qiu akan maju. Haha. Putaran 180 derajat. Aduh, hati kecilku tidak bisa menangani ini. Fang Qiu, kamu bisa melakukannya. Di atas panggung. Fang Qiu segera memberikan jawabannya. Benar. Putaran kedua jawaban cepat selesai. Pos terakhir diambil oleh Fang Qiu dari Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Tuan rumah mengumumkan dengan penuh semangat. Bagaimana dia bisa tidak bersemangat setelah pembalikan yang mengejutkan? Fang Qiu hampir tidak melakukan apapun untuk seluruh putaran kedua. Ketika hanya ada satu kesempatan terakhir yang tersisa, dia mendapat 2 pertanyaan berturut-turut, dijawab dengan benar, dan langsung maju. Ini keajaiban. Luar biasa. Di bagian VIP untuk para pemimpin universitas, Chen Yinseng dan Qi Kaiwen menghela nafas lega bersamaan. Pikiran mereka telah bersama Fang Qiu selama ini. Itu seperti naik roller coaster. Ketika hampir tidak ada harapan yang tersisa, Fang Qiu bangkit tiba-tiba. Kemajuannya sangat menyenangkan. Jiang Miaoyu tersenyum. Jiang Mengji juga demikian. Keduanya manis dan riang. Mahasiswa dari universitas lain terkejut dengan Fang Qiu mendapatkan 2 pertanyaan berturut-turut. Dia sangat dekat dengan tersingkir tetapi dia menyelamatkannya. Apakah dia sudah pulih? Di atas panggung. Fang Qiu juga menghela nafas lega. Butuh seluruh permainannya untuk mengeluarkan separuh racun dari tubuhnya. Rasa sakit di perut bagian bawahnya berkurang secara signifikan. Dia harus mengakui itu. Waktunya sempurna. Dia mungkin telah tersingkir jika butuh 1 detik lebih lama. Sekarang kita istirahat 10 menit. Tuan rumah meninggalkan panggung setelah memberikan pengumuman. Di sana, Jiang Miaoyu dan Jiang Mengji berlari ke arah Fang Qiu sekaligus. Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu bisa menangani ini? Tanya Jiang Miaoyu, sangat prihatin. Apa yang salah denganmu? Anda keracunan makanan. Mengapa Anda masih memaksakan diri untuk terus maju? Terlepas dari nada menyalahkannya, Jiang Mengji tampak sangat khawatir. Pada waktu bersamaan, Zhu Benzeng bersama Sun Hao dan Zhou Xiaotian yang baru saja kembali dari Gunung Yaowang berkumpul. Yang termuda, bagaimana perasaanmu? Jangan memaksakan dirimu jika kamu tidak bisa melakukannya lagi. Kami tidak harus mengambil tempat pertama. Ya, kita punya banyak tahun yang akan datang. Jangan membahayakan kesehatan Anda. Ketiganya berbicara bolak-balik, sangat prihatin. Melihat 5 teman di sekitarnya, Fang Qiu mengangkat wajahnya yang pucat sambil tersenyum dan menjawab, tidak apa-apa. Saya baik-baik saja. Setengah dari racun itu sudah dikeluarkan. Dia merasa jauh lebih baik. Namun, separuh racun lainnya masih membuat masalah di dalam tubuhnya. Untuk membersihkannya sepenuhnya, dia harus bekerja keras sampai sore seperti yang dikatakan Su Miaolin. Selesaikan obat ini dulu. Zhou Xiaotian mengeluarkan sekantong obat panas dari wadah panas dan menyerahkannya kepada Fang Qiu ketika dia berkata, kamu hanya mengambil setengah pagi ini. Anda tidak harus menjawab pertanyaan itu tetapi obat ini adalah suatu keharusan. Fang Qiu mengangguk. Dia tidak berharap Xiaotian yang ceria menjadi orang yang bijaksana. Dia menerima obat, sangat terharu, dan menghabiskannya dalam 1 tegukan. Menonton Fang Qiu minum obat, kecemasan semua orang sedikit berkurang. Mereka masih sangat khawatir melihat betapa pucatnya Fang Qiu. Untungnya, bagian dari racun itu disegel segera setelah saya keracunan kemarin dan saya menghabiskan sepanjang malam mendorong racun keluar dengan ki internal saya. Kalau tidak, saya tidak akan bisa menghilangkan setengah dari racun dengan cepat hanya mengandalkan obat ini. Fang Qiu merasa beruntung. Ki internal sangat kuat tetapi tidak maha kuasa. 10 menit berlalu dengan cepat. Istirahat telah berakhir. Zhu Benzeng dan teman-teman sekamarnya jatuh. Tuan rumah kembali ke panggung. Fang Qiu tiba-tiba bangkit, mengeluarkan kekuatan Ki yang tak berbentuk tetapi luar biasa. Ayo mulai. Hasilnya belum ditetapkan. Siapapun yang telah melukaiku, kau akan membayar. Fang Qiu melangkah menuju zona promosi di sisi Jiang Mengji dan Jiang Miaoyu. Zona promosi terletak di sebelah kanan panggung. 20 kontestan tingkat lanjut berkumpul di sana.
Sekarang kita akan datang ke babak ketiga, babak final kompetisi. Tuan rumah berusaha untuk membangun atmosfer dan berkata, siapa dari 20 kontestan ini yang akan menjadi juara dalam kontes individu ini? Setelah pertanyaannya, kerumunan di bawah panggung berteriak dengan marah. Fang Qiyu, Fang Qiyu, Han Yuxuan, Su Zimo, Tao Yiran, dan Han Yuxuan juga dipanggil tetapi sebagian besar audiens meneriakkan nama Fang Qiyu. Luar biasa. Tuan rumah menunggu beberapa saat untuk membiarkan penonton meneriakkan antusiasme mereka dan melanjutkan, sekarang izinkan saya memperkenalkan aturan babak ini. Babak ketiga diadakan 1-1. Ke-20 kontestan tingkat lanjut akan dipasangkan secara acak oleh sistem menggunakan urutan uang muka sebagai jumlah mereka. Kontestan yang menekan bel terlebih dahulu berhak untuk menjawab. Siapapun yang mencetak 9 poin, maju terlebih dahulu. Dan yang kalah akan tersingkir. Setelah tuan rumah berbalik untuk menghadapi 20 siswa di zona promosi dan bertanya, apakah Anda siap? Ke-20 kontestan itu mengangguk serempak. Baik. Tolong gambar pasangan kontestan pertama. Kata tuan rumah. Di layar, 2 angka mulai berputar. Sesaat kemudian. Tidak. 5 vs 0. 20. Melihat 2 angka ini, orang banyak bersorak. Tidak ada yang mengharapkan ini. Fang Qiyu terpilih untuk putaran pertama PK. Mahasiswa yang akan dihadapinya datang dari Universitas Kedokteran Jingbei. Pasangan ini naik ke atas panggung. Di atas panggung, 2 stand kuis telah dipasang, masing-masing dengan bel. Pertanyaan-pertanyaan di babak ini akan diambil secara acak di layar lebar. Setelah pertanyaan keluar, Anda dapat menekan bel secara bebas. Satu jawaban yang benar akan memberi Anda 1 poin dan satu jawaban yang salah akan menambah 1 poin ke lawan Anda. Tuan rumah menjelaskan sebelum memberikan perintah, silakan pilih pertanyaan. Sebuah pertanyaan muncul segera di layar lebar. Berbunyi. Begitu pertanyaan muncul, Fang Qiyu menekan bel. Siswa di sisi lain bahkan tidak selesai membacanya. Semua orang memandang Fang Qiyu, bingung. Menekan bel sebelum membaca pertanyaannya agak terlalu sombong. Kemarin kamu telah kembali. Kinerja Fang Qiyu melampaui harapan semua orang. Dia tidak seperti menderita keracunan makanan sama sekali. Dia menjawab pertanyaan pertama dengan benar. Dia mendapat pertanyaan kedua dan memberikan jawaban yang benar. Di sisi lain, mahasiswa dari Universitas Kedokteran Jingbei mencoba menekan bel tanpa membaca pertanyaan tetapi tetap saja dia tidak cukup cepat. Dalam 1 menit, Fang Qiyu mendapat 9 pertanyaan berturut-turut dan menjawab semuanya dengan jujur, maju ke babak berikutnya. Lawan tersingkir tanpa menyadari apa yang telah terjadi. Pemandangan ini mengejutkan semua orang di zona promosi. Mereka memperhatikan bahwa Fang Qiyu telah berubah. Wajahnya masih pucat tetapi kekuatan Qi-nya benar-benar naik seperti jenderal tentara yang ganas. Para siswa yang hadir tidak bisa menahan perasaan rendah diri. Dia tampak lebih menakutkan dari kemarin. Apakah Anda yakin keracunan makanan? Apakah ini lelucon? Selanjutnya, 18 kontestan melanjutkan dengan kompetisi. Jiang Mengji, Su Zimo, Tao Yiran, Ruan Xijing, Jiang Miaoyu, Zhao Yancheng, Wang Zixing, dan Han Yuxuan maju secara bergantian. Tempat terakhir untuk ronde berikutnya diambil oleh seorang mahasiswa dari Universitas Kedokteran Zhongzhou yang telah berada di bawah selama ini. Putaran kedua, 5 dari 10 kontestan akan maju. Tuan rumah berkata, aturannya sama. Kontestan dipilih di layar lebar. Tidak. 13 vs 0. 20. Itu Fang Qiyu lagi. Selama 2 putaran berturut-turut, Fang Qiyu ditarik untuk pertempuran pertama. Dengan kekuatan Qi dari sebelumnya, Fang Qiyu naik ke atas panggung. Nomor 13 yang berdiri di seberangnya adalah siswa dari Universitas Pengobatan Cina Zhongzhou. Melihat nomornya dipasangkan dengan Fang Qiyu, mahasiswa itu tersenyum pahit. Sejauh yang dia bisa lihat, Fang Qiyu adalah orang aneh. Dia lebih suka memiliki lawan yang mampu selain Fang Qiyu. Tapi dia tidak punya pilihan. Itu adalah kehendak surga dan dia harus menerimanya. Kita mulai. Mengikuti perintah tuan rumah, Fang Qiyu mulai memberikan pertanyaan. Setelah menyaksikan penampilan Fang Qiyu di babak terakhir, 13 bertarung melawan dari pertanyaan pertama tanpa membacanya. Dia masih belum cukup cepat untuk mengalahkan Fang Qiyu. Fang Qiyu mendapat 9 pertanyaan berturut-turut dan menjawab semuanya dengan benar. Fang Qiyu maju. Audiens senang melihat bahwa Fang Qiyu telah pulih. Yang kemarin Fang Qiyu kembali. Mereka bersorak setelah kemenangan Fang Qiyu. 8 kontestan yang tersisa melanjutkan. Tao Yiran menang atas Zhao Yancheng, Jiang Mengji mengalahkan Ruan Xijing, Han Yuxuan menyingkirkan Jiang Miaoyu, dan Su Zimo menyingkirkan Wang Zixing.
5 besar telah muncul. Fang Qiyu adalah satu-satunya yang tersisa dari Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Jiang Mengji dan Han Yuxuan dari Universitas Pengobatan Cina Jingbei bergandengan tangan. Untuk sesaat, Universitas Pengobatan Cina Jingbei menjadi topik hangat di audiens. Banyak dari mereka berpikir Universitas Pengobatan Cina Jingbei akan memiliki lebih banyak keuntungan dalam kompetisi berikut. Karena di babak ketiga, 2 dari 5 kontestan akan maju. Jadi salah satu dari mereka akan berpamitan. Namun, saat orang banyak berdiskusi dengan penuh semangat, tuan rumah mulai berbicara, aturannya berbeda untuk babak 3. Masih 1 lawan 1. 1 dari 5 kontestan tidak akan memiliki lawan. 4 lainnya akan dipasangkan dan 2 dari mereka akan dihilangkan. Kedua pemenang akan bergiliran untuk bersaing dengan yang tanpa lawan. Pemenang akan maju ke final. Aturan ini terdengar agak rumit. Tapi itu masuk akal. Siswa yang tertarik pada lawan akan memiliki kesempatan ekstra untuk maju. Kontestan untuk game selanjutnya akan ditarik oleh sistem secara otomatis. Tolong gambar. Mengikuti perintah tuan rumah. 2 angka mulai bergulir di layar lebar. Beberapa detik kemudian, 4 angka ditampilkan di layar lebar. Tidak. 2 vs 0. 4. Tidak. 3 vs 0. 20. Pertandingan sudah diatur. 2 Han Yuxuan vs 0. 4 Tao Yiran, dan 0. 3 Suzimo vs 0. 20 Fang Qiyu. Nomor 8 Jiang Mengji yang terakhir tidak memiliki lawan. Tidak memiliki lawan di babak ini. Jiang Mengji terkejut dan senang. Ini memberinya 2 peluang untuk bertarung di final. Tentu saja. Dia tahu dia beruntung dengan undian untuk bisa masuk ke 5 besar. Kemenangannya dengan selisih yang kecil. Kecuali dia. Fang Qiyu, Tao Yiran, Su Zimo, dan Han Yuxuan semuanya sangat cakap. 2 yang lebih baik dari 4 ini akan sangat kuat. Karena itu, meski dia memiliki 2 peluang, tidak akan mudah untuk maju ke final. Grup pertama, tolong naik ke atas panggung. Tuan rumah menelepon. Mendengar itu, Han Yuxuan dan Tao Yiran berjalan, menuju tempat kuis mereka sendiri. Siap? Tanya tuan rumah. Pasangan itu mengangguk. Pergi. Host mengumumkan. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 174. Sebuah pertanyaan muncul segera di layar lebar. Kedua kontestan memperjuangkan hak untuk menjawab seperti orang gila. Cukup aneh, keduanya sangat dekat dalam kekuatan mereka serta kecepatan mereka dalam menekan bel. Mereka bergiliran menjawab. Tidak ada kesalahan yang dibuat. Hasilnya akhirnya diputuskan setelah 17 pertanyaan. Han Yuxuan mengalahkan Tao Yiran dengan 1 poin. Sangat disayangkan bagi Tao Yiran untuk kalah. Kemudian, Fang Qiyu dan Su Zimo mengambil pendirian. Mereka berdua berada di tempat pertama di universitas mereka dan memasuki kuis dengan skor penuh. Pertandingan terakhir, para kontestan sama-sama sangat mampu. Namun ternyata, konfrontasi antara Fang Qiyu dan Su Zimo lebih menarik. Su Zimo akan menjadi batu ujian yang sempurna untuk menguji apakah Fang Qiyu telah sepenuhnya pulih. Pertandingan dimulai dan Fang Qiyu dan Su Zimo keduanya memberikan yang terbaik. Namun, Su Zimo jauh lebih lambat dari Fang Qiyu. Dengan rasa sakit yang tajam di perutnya dan sisa racun yang mencolok, Fang Qiyu mengalahkan Su Zimo dengan 5 poin. Penonton meraung dengan tepuk tangan. Setelah pertandingan ini, Fang Qiyu telah mengamankan 1 tempat di 3 teratas untuk dirinya sendiri. Ini sudah menjadi hasil terbaik untuk Universitas Pengobatan Cina Jinjiang. Berikutnya adalah semifinal. Pada saat ini, pembawa acara naik ke atas panggung dan berkata, tolong beri tepuk tangan kepada 3 siswa di semifinal. Pertama, Han Yuxuan dari Universitas Pengobatan Cina Jingbei. Setelah panggilannya, tepuk tangan meriah datang dari bawah panggung, tetapi tidak banyak penonton yang bersorak. Yang kedua, Jiang Mengji, juga dari Universitas Pengobatan Cina Jingbei. Segera, semua siswa pria di bawah panggung bersorak dalam suksesi. Berdiri di atas panggung, Jiang Mengji adalah keindahan sejati. Meskipun dia berasal dari universitas yang berbeda, seorang gadis pantas mendapat lebih banyak dorongan. Yang terakhir, Fang Qiyu dari Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Tuan rumah berbalik untuk melihat Fang Qiyu saat dia memperkenalkannya. Bersorak nyaring merobek atap. Itu adalah bidang asal UJCM. Dan Fang Qiyu adalah perwakilan terkuat mereka. Dan harapan terakhir dari Universitas Pengobatan Cina Jiangjing dan semua orang. 3 besar sudah merupakan hasil yang baik. Sebenarnya itu adalah hasil terbaik yang pernah dimiliki UJCM. Namun, mengingat kinerja menakjubkan Fang Qiyu sebelumnya, ia memiliki peluang bagus untuk masuk ke final dan mencetak kejuaraan. Semua orang dari UJCM sangat menantikan ini.
Ketika mereka bertepuk tangan, mereka berteriak dalam hati. Fang Qiyu, ayolah. Para pemimpin dari 8 universitas ini tampak berbeda tentang hasil ini. Jiang Hai, wakil presiden Universitas Pengobatan Cina Jingbei, sangat bersemangat. Untuk dia, hasil akhir tidak lagi penting. Akan sangat bagus jika mereka dapat mengambil tempat pertama, tetapi tidak peduli apapun Universitas Pengobatan Cina Jingbei setidaknya mendapat kehormatan tempat kedua dalam kuis ini. Dan 2 dari 3 teratas berasal dari sekolah mereka. Itu sangat mengesankan. Para pemimpin universitas lain sangat berbeda. Kecuali para pemimpin Universitas Pengobatan Cina Huizhou dan Universitas Pengobatan Cina Zhongzhou, yang masing-masing mengambil tempat keempat dan kelima, semua universitas lain memiliki wajah lurus yang panjang. Mereka tidak punya peluang. Peringkat mereka final. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyaksikan yang lain berkompetisi. Mereka merasa tidak enak dengan situasi mereka. Sorakan mereda. Di atas panggung, tuan rumah mengumumkan, semifinal dimulai sekarang. Babak pertama adalah antara Fang Qiyu dan Jiang Mengji. Saat dia mengatakan itu, Fang Qiyu dan Jiang Mengji berbagi senyum sebelum berdiri. Jiang Mengji melihat wajah pucat Fang Qiyu dan merasa sangat prihatin. Jangan kalah denganku. Fang Qiyu menjawab sambil tersenyum. Kamu juga. Jiang Mengji berkata dengan lembut. Kompetisi dimulai. Tak satu pun dari mereka yang menahan diri. Fang Qiyu tidak. Jiang Mengji juga tidak. Mereka menunjukkan rasa hormat mereka kepada lawan dengan memberikan performa terbaik mereka. Lagi pula ini adalah kontes. Teman sekelas bukan alasan. Pada akhirnya, Fang Qiyu mengalahkan Jiang Mengji dengan 1 poin. Terima kasih atas kesederhanaanmu. Jiang Mengji mundur dengan tepuk tangan dan berkata pada Fang Qiyu dengan lembut saat dia melewatinya. Fang Qiyu tersenyum. Poinnya terlihat lebih bagus tetapi hasilnya sama. Tampaknya tidak ada gunanya. Dia bisa saja menang dengan margin yang lebih besar meski perutnya terasa sakit, tetapi dia tidak melakukannya. Bagaimanapun juga, hatinya lembut. Teman sekelas lama bukan orang asing. Setelah istirahat 5 menit, Fang Qiyu duduk di bawah panggung dan Jiang Mengji siap menghadapi Han Yuxuan. Dari universitas yang sama, hasilnya tidak terlalu berarti. Entah untuk bersaing dengan Fang Qiyu atau untuk membuktikan keunggulannya, Han Yuxuan mengalahkan Jiang Mengji dengan 2 poin. 1 poin lebih dari Fang Qiyu. Sampai saat itu, Jiang Mengji tersingkir dan hanya Fang Qiyu dan Han Yuxuan yang tersisa di panggung. Pertempuran terakhir sudah dekat. Berikutnya adalah babak final kontes ini. Tuan rumah berteriak dengan penuh semangat, di babak final, setiap pertanyaan bernilai 10 poin. Para kontestan memiliki 2 detik untuk menjawab setiap pertanyaan. Setelah 10 detik, pertanyaannya akan hilang. 2 kontestan harus menekan bel dalam waktu 10 detik untuk bersaing mendapatkan hak untuk menjawab. Siapapun yang mencapai 100 poin menang pertama. Mendengar itu, para penonton menahan napas. Di atas panggung, Fang Qiyu dan Han Yuxuan mengambil pendirian terakhir mereka. Melihat lebih dekat, Han Yuxuan tampil sangat percaya diri. Matanya pada Fang Qiyu memiliki sedikit ketakutan disertai dengan lebih banyak kesombongan. Dia kalah dari Fang Qiyu dengan 3 poin di babak pertama. Kemudian, dia diinjak-injak oleh Fang Qiyu berulang kali. Kemudian, akhirnya dia mengambil sikap terakhir melawan Fang Qiyu. Sudah waktunya baginya untuk menunjukkan kekuatannya. Dia tidak sabar untuk mencari tahu siapa di antara mereka yang lebih baik. Matanya dipenuhi dengan keyakinan. Fang Qiyu masih sangat pucat. Rasa sakit yang tiba-tiba mengenai perutnya saat dia berdiri. Dia tidak bisa membantu membungkuk dan menutupi perutnya, tampak sangat lemah dan pucat. Apa racun di bumi ini? Bagaimana bisa sekuat ini? Bahkan seorang master di alam guru tidak bisa mengatasinya. Fang Qiyu sangat bingung. Semua orang memperhatikan keduanya di atas panggung. Melihat kondisi Fang Qiyu, cemberut naik di wajah mereka. Ini final. Tolong jangan punya lebih banyak masalah. Apa-apaan ini dengan Fang Qiyu? Jika Fang Qiyu tidak sehat, seharusnya mudah baginya untuk menang. Jika dia masih cepat seperti kemarin, orang-orang ini tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi sombong. Mungkin takdir kasihan pada mereka sehingga membuat Fang Qiyu tampil tidak sebaik kemarin. Para hadirin berdoa. Mereka berharap Fang Qiyu tidak akan pingsan selama babak final. Namun, kinerja Fang Qiyu di 2 putaran terakhir membuat mereka khawatir. Fang Qiyu tidak lagi memiliki keunggulan mutlak dalam kecepatan. Sekarang mereka bersaing dalam pengetahuan mereka dan hasilnya tergantung pada siapa yang bisa memberikan jawaban yang benar. Di atas panggung, tuan rumah memandang Fang Qiyu, tampak khawatir. Fang Qiyu, kamu tidak terlihat sangat baik. Apakah Anda perlu istirahat? Tidak dibutuhkan.
Fang Qiu mengambil napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya meskipun ada rasa sakit yang tajam. Ayo mulai. Baik. Tuan rumah pindah dengan cepat. Dia mengumumkan awal pertandingan. Oleh rasa sakit, hak untuk menjawab beralih bola-balik antara Fang Qiu dan Han Yuxuan. Han Yuxuan tampak lebih cepat daripada Fang Qiu, mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk menjawab. Namun, ia mendapat 2 pertanyaan yang salah dan 20 poin dikurangkan. Fang Qiu menjawab 2 pertanyaan ini dengan benar. Han Yuxuan memiliki total 90 poin dan Fang Qiu tidak menahan diri, sehingga pada akhirnya, mereka terikat pada 90 poin. Saat ini, semua orang merasa gugup di dan di bawah panggung. Itu titik pertandingan. Pemenang akhir akan muncul setelah pertanyaan berikutnya. Di atas panggung. Dihadapi oleh Fang Qiu, Han Yuxuan mengambil 2 napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, siap untuk mengakhiri legenda Fang Qiu. Kali ini dia yang menang. Dia datang ke kontes ini dengan tujuan kejuaraan. Meskipun seseorang mungkin menyebut kemenangannya tidak adil karena keracunan makanan Fang Qiu. Siapa peduli? Keracunan makanan benar-benar membuatnya adil untuk semua orang atau mereka tidak akan bisa mendapatkan pertanyaan. Dia tidak memiliki tekanan mental tentang kemenangan. Ketika sampai pada Fang Qiu, dia masih menutupi perutnya dengan tangannya. Rasa sakit yang tajam masih kuat. Jika dia tidak diracuni, dan racun dalam tubuhnya tidak menyerang lagi, menyebabkan rasa sakit akut yang mempengaruhi kecepatannya, Han Yuxuan tidak akan memiliki kesempatan di sini. Yang paling membuatnya frustrasi adalah racun ini berbahaya tetapi tidak mematikan, membuatnya menderita. Sial. Merasakan rasa sakit, Fang Qiu mengepalkan giginya dan berteriak dengan marah. Siapapun yang membiusku, tunggu dan lihat. Fang Qiu akan menang. Dalam sekejap, dia menegakkan tubuhnya. Sikapnya mengesankan. Ki internalnya T, meledak dengan bebas, tidak lagi mengendalikan racun. Semua perhatiannya diberikan pada pertanyaan terakhir ini. Pertanyaan selanjutnya, tolong. Mengikuti perintah tuan rumah. Sebuah pertanyaan yang tidak terlalu sulit muncul di layar lebar. Fungsi Qi mana yang dapat membangkitkan seluruh organ dalam dan aktivitas fisiologis meridian? Fungsi pemanasan, fungsi pendorong B, fungsi defensif C, fungsi yang mengandung D, atau fungsi gasifikasi E. Muncul pertanyaan. Itu adalah pertanyaan sederhana untuk semua orang. Poin-poin ini hampir seperti hadiah gratis. Fang Qiu dan Han Yuxuan menekan bel pada saat bersamaan. Berbunyi. Bel berbunyi. Semua orang memandang di antara mereka berdua, mencoba mencari tahu siapa yang telah merebut hak untuk menjawab pertanyaan ini. Sebelum mereka bisa merespons, suara yang tak asing terdengar di telinga mereka. Jawabannya adalah B. Mendengar itu, semua orang menoleh. Apakah itu Fang Qiu berbicara? Mereka berbalik dan melihat. Seperti yang diharapkan, buzzer Fang Qiu berkedip merah. Benar. Tuan rumah mengumumkan dengan penuh semangat. Ia memenangkan. Fang Qiu menang. Fang Qiu mendapatkan kejuaraan. Universitas kita mendapat tempat pertama. Setelah beberapa saat terkaget-kaget, semua mahasiswa Universitas Pengobatan Cina Jiangjing yang hadir melompat kegirangan dan bersorak liar. Kami menang. Kami menang. Haha. Aku tahu itu. Saya tahu Fang Qiu mendapatkan ini. Ini bagus. Saya akhirnya dapat mengangkat kepala saya tinggi-tinggi di depan mahasiswa dari universitas lain. Universitas Pengobatan Cina Jiangjing kami akhirnya bangga dan gembira. Terakhir kali, universitas kami adalah yang kedua terakhir, ditertawakan oleh banyak dari sekolah lain. Hadiah sekolah mana yang tidak menertawakan kita? Apa yang bisa mereka katakan sekarang? UJCM kami menang. Mengapa tuan rumah tidak mengumumkan hasil akhir? Apa yang harus diumumkan? Tanpa perhitungan, kami tahu pasti bahwa pengobatan Tiongkok University of Jiangjing akan mengambil tempat pertama untuk keseluruhan kinerja dan kontes individu. Kita adalah yang terbaik. Di zona VIP untuk para pemimpin universitas, Chen Yinseng dan Qi Kaiwen menghela nafas lega pada saat yang sama. Mereka berseri-seri dengan gembira. Kami menang. Akhirnya kami menang. Posisi pertama. Kami belum pernah menempati posisi pertama sebelumnya. Akhirnya hari ini kita adalah pemenangnya. UJCM harus mengambil kesempatan ini untuk bangkit.